Klik subscribe agar kamu tidak ketinggalan update berita penting setiap harinya. Purbaya desak penuntasan dugaan korupsi 3,5 ton emas dan dugaan TPPU 189 triliun rupiah di lingkungan Bea Cukai. Sorotan terhadap kinerja pengawasan negara kembali memanas setelah laporan mengenai dugaan penyimpangan dalam pengelolaan 3,5 ton emas serta dugaan transaksi keuangan mencurigakan senilai 189 triliun rupiah yang terhubung dengan aktivitas di lingkungan Bea Cukai mulai diangkat ke permukaan. Dua isu besar ini menjadi alarm keras tentang pentingnya reformasi menyeluruh pada sektor pengawasan, terutama pada institusi yang memegang peran krusial dalam menjaga keamanan arus barang masuk. Bea Cukai selama ini menjadi garda terdepan dalam proses keluar masuknya barang bernilai tinggi termasuk logam mulia. Namun laporan analisis terbaru menunjukkan bahwa celah dalam sistem pencatatan, verifikasi, dan pengawasan masih dapat dimanfaatkan untuk aktivitas yang tidak sesuai aturan. Dugaan penyimpangan terkait 3,5 ton emas memperlihatkan bahwa mekanisme validasi dokumen dan pemeriksaan fisik harus diperkuat secara signifikan. Emas dengan nilai yang sangat besar seharusnya berada dalam koridor pengawasan yang ketat, terstruktur, dan tahan dari manipulasi. Isu semakin membesar ketika Lembaga Intelijen Keuangan melaporkan adanya dugaan transaksi mencurigakan hingga 189 triliun rupiah yang berkaitan dengan aktivitas impor-ekspor serta jalur distribusi barang di sektor yang bersinggungan dengan Bea Cukai. Nilai fantastis ini menunjukkan bahwa potensi praktik pencucian uang di sektor perdagangan berisiko tinggi sangat membutuhkan perhatian serius. Di tengah meningkatnya tekanan, muncul respons tegas dari Purbaya, sosok yang dikenal lantang ketika menyangkut integritas sistem negara. Purbaya menyebut bahwa dugaan kasus ini adalah cermin dari lemahnya integrasi pengawasan. Menurutnya, Bea Cukai sebagai institusi vital seharusnya memiliki sistem pengamanan data dan barang yang tidak memberi ruang sedikit pun bagi penyimpangan, terlebih ketika nilai yang diawasi mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah. Ia menilai bahwa dugaan korupsi 3,5 ton emas apabila terbukti secara hukum adalah kelalaian struktural yang sangat serius. Emas dalam jumlah masif tidak mungkin lenyap, berubah status, atau lolos dari pengawasan tanpa adanya celah dalam prosedur internal. Purbaya menilai bahwa titik rawan seperti ini hanya dapat diatasi melalui reformasi menyeluruh, bukan sekedar perbaikan teknis. Terkait dugaan TPPU 189 triliun rupiah, Purbaya menyebut bahwa angka tersebut bukan anomali biasa, melainkan indikasi besar bahwa arus dana berisiko tinggi tidak terdeteksi dengan optimal. Ia menegaskan bahwa apabila aliran dana sebesar itu benar terjadi melalui celah dalam mekanisme pengawasan perdagangan lintas batas, maka negara perlu bertindak cepat dan terkoordinasi. Lebih lanjut, Purbaya mendorong adanya audit menyeluruh pada seluruh rantai operasional Bea Cukai, mulai dari sistem digital, proses pemeriksaan, pelaporan internal, hingga integrasi data dengan lembaga keuangan. Ia menilai bahwa sistem pengawasan saat ini masih mudah disusupi oleh faktor human error maupun upaya manipulasi terstruktur. Purbaya menegaskan bahwa negara harus menunjukkan ketegasan, transparansi, dan keberanian dalam mengungkap semua jalur transaksi dan pergerakan barang yang terindikasi bermasalah. Ia menekankan bahwa penguatan integritas di Bea Cukai adalah prioritas nasional, bukan hanya urusan internal kementerian tertentu. Menurutnya, ketidakdisiplinan di satu titik dapat menimbulkan kerugian negara yang merusak stabilitas fiskal secara luas. Ia juga mendorong adanya peningkatan teknologi pengawasan seperti sistem penandaan logam mulia berbasis digital, pengawasan otomatis di pelabuhan, sensor pemindai non-manual, serta integrasi real-time antara Bea Cukai, Bank, Direktorat Pajak, dan Lembaga Analisis Transaksi Keuangan. Menurutnya, selama proses manual masih mendominasi, risiko manipulasi tetap terduga. Dalam pernyataannya, Purbaya menegaskan bahwa dugaan kasus seperti ini tidak boleh ditangani secara lambat atau penuh keraguan. Ia menilai bahwa banyak negara telah jatuh dalam krisis fiskal karena membiarkan sektor pengawasan barang menjadi tempat yang rawan penyimpangan. Indonesia, katanya, tidak boleh mengikuti jejak tersebut. Purbaya menyebut bahwa apapun hasil investigasi nanti, negara wajib menjadikannya momentum untuk memperkuat integritas Bea Cukai secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus berbasis bukti, terbuka, dan bebas dari intervensi, agar kepercayaan publik terhadap institusi pengawasan kembali pulih.
Ia juga mengingatkan bahwa dugaan penyimbangan emas 3,5 ton dan dugaan PPPU 189 triliun rupiah adalah tanda bahwa beban reformasi tidak bisa ditunda lagi. Ini bukan sekadar dugaan kasus, tegasnya. Ini peringatan keras terhadap sistem yang harus diperkuat sebelum kita menghadapi kerugian yang lebih besar. Dalam penutup pandangannya, Purbaya menegaskan bahwa integritas bea cukai harus menjadi prioritas nasional. Ia menilai bahwa negara harus mengutamakan disiplin, transparansi, dan kemampuan deteksi dini. Jika sistem diperbaiki dari hulunya, maka penyimbangan besar seperti ini tidak akan memiliki ruang untuk berkembang.